Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa nastahdihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Walhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Walhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Walhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil imani wal islam. Walhamdulillahilladzi hamdan katsiran kama amara. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Para pendengar dimanapun Anda berada, berkenaan dengan kondisi umat Islam di berbagai negara, di berbagai aspek kehidupan, sering kita bahas bagaimana begitu tertinggalnya kita selaku umat Islam di berbagai aspek kehidupan. Maka alangkah baiknya kita mencari akar penyebabnya. Karena kalau tidak dicari akar penyebabnya, tentu saja akan terus berkepanjangan ketertinggalan umat Islam ini. Padahal umat Islam itu sebagaimana diinformasikan oleh Al-Quran, kuntum khairu ummatin, kalian adalah sebaik-baiknya umat. Kuntum khairu ummatin, kalian adalah sebaik-baiknya umat. Tetapi kenyataannya, jangankan yang terbaik, yang baik pun tidak. Bahkan tidak bisa bersaing dengan sebetulnya ajaran-ajaran yang salah. Kalau kita juga mengingat akan sabda baginda Rasul, al-islamu ya'lu wa la yu'ala alaih. Islam itu ajaran yang sangat tinggi, yang luhur nilainya. Dan tidak akan ada yang bisa lebih tinggi daripada ajaran Islam. Dalam pengertian kita ini menganut ajaran Islam, menganut ajaran Islam dengan kata lain kita ini seorang muslim kalau laki-laki, muslimah kalau perempuan. Tetapi mengapa kita menganut suatu ajaran yang satu-satunya ajaran yang diakui oleh Allah, yang lainnya tidak diakui? Yang bukan seorang muslim atau muslimah, nanti kehidupan mereka akan rugi dan masuk neraka jahanam. Namun mengapa kita ini begitu tertinggal? Padahal Islam itu adalah rahmatan lil alamin, tidak hanya sekedar kita mengurus urusan ukhrawi atau akhirat, tetapi juga kita mesti mengurus amanah dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu dunia, alam dunia ini. Di dunia ini kita juga harus baik, hasanah, sebagaimana doa yang sering kita panjatkan, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
Ini yang mesti istilahnya itu menjadi bahan pemikiran. Terutama para ilmuwan, para ulama mesti care, mesti memperhatikan akar penyebabnya itu, dicari akar penyebabnya itu. Maka dengan ini, pada kesempatan ini Buya menyampaikan atau akan menyampaikan berkenaan dengan akar permasalahan yang menyebabkan umat Islam ini tertinggal di berbagai aspek kehidupan. Padahal kita ini bukan saja hablum minallah, tetapi hablum minannas. Harus baik kita dengan sesama manusia. Dan tentu harus baik juga dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Khaliq. Baik, menurut pandangan Buya, akar penyebabnya itu tidak lain dan tidak bukan berkenaan dengan SDI ini. SDI kita selaku umat Islam. Apa itu Buya SDI? Sumber daya insani. Sumber daya insaninya sangat rendah nilainya. Sumber daya insaninya jangankan di atas standarisasi, tetapi di bawah standar. Kebanyakan, kalau Buya memperkirakan, ya 75% ada di bawah standar sumber daya insani yang memang diharapkan. 75% di bawah standar. Ya. Kemudian yang mungkin 15% masih dalam status standar. Dan hanya 10% menurut pandangan Buya yang termasuk di atas standar. Ini kan sangat mengerikan. Bagaikan ada tim klub sepak bola, dari 11 orang itu 8 orang di bawah standar, 2 orang status standar, seorang yang di atas standar, pemain yang layak untuk bertanding. Sudah bisa dipikirkan oleh kita. Bahkan dibayangkan dengan mudah tim sepak bola yang seperti itu pasti kalahnya. Coba 8 orang di bawah standar, 2 orang status garis standar, dan 1 orang di atas standar. Kira-kira seperti itu. Maka pada kesempatan ini Buya akan menyampaikan standar sumber daya insani bagi seorang muslim atau muslimah. Artinya paling tidak begitu, yang mengaku seorang muslim mesti masuk kriteria standar ini. Kalau tidak masuk ke kriteria ini, jelas itu di bawah standar. Baik, kita mulai berkenaan dengan standar, ya. Standar kemampuan seorang muslim dalam melaksanakan adinul Islam. Bolehlah kita beri judul itu. Ya, atau kalau secara umum standarisasi sumber daya insani seorang muslim garis miring muslimah, ya, pada ajaran Islam atau pada adinul Islam. Nah, setelah Buya menjelaskan ini, silahkan saudara-saudara memegang dadanya dengan tulus, dengan jujur. Aku ini di bawah standar, atau pada garis standar, atau alhamdulillah di atas standar. Setelah kita meraba dada kita secara jujur dan kita masuk ke relung fuadah, relung hati yang paling dalam yang tidak pernah bohong, akuilah
Ya Allah, setelah saya mendengarkan ceramah Buya Asep, saya jauh di bawah standar. Ya Allah. Ya. Mesti sedih, mesti beristighfar, taubat nasuha kepada Allah. Sudah, itu dulu poinnya. Berikutnya, kita jangan terus jatuh. Muslim yang baik setelah jatuh bangkit. Berjuang selama hidup ini, paling tidak berada dalam garis standar sumber daya insani seorang muslim, garis ilmu muslimah pada saat menjalankan ajaran Islam. Ya, sudah tidak sabar para pendengar. Poin yang pertama. Poin yang pertama berkenaan dengan standarisasi seorang muslim. Apa itu? Bisa berwudu dengan baik. Tahu tertib atau tertibnya wudu. Bisa melaksanakan wudu dengan baik dan benar. Sekaligus dengan doa wudunya tidak bisa dipisahkan. Doa setelah wudu. Pertanyaan Buya, sudah tahukah Anda cara wudu yang baik? Pelajari dengan baik tentang wudu dan doa setelah wudu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma ij'alni minat tawabina waj'alni minal mutatahhirina waj'alni min ibadika sholihin. Itu yang pertama. Apakah lulus? Alhamdulillah. Saudara seorang muslim keterlaluan kalau tidak bisa berwudu. Lebih keterlaluan lagi kalau belum pernah berwudu. Lebih keterlaluan lagi kalau belum pernah berwudu. Poin kedua. Bisa melaksanakan sholat dengan baik dan benar. Dengan benar dan baik. Tahu tentang gerakan-gerakan sholat. Tahu juga bacaan sholat. Itu saja. Poin kedua. Bisa atau tahu. Dan tentu melaksanakan sholat. Tidak cukup mengetahui dan bukan amalu sholah, saudara-saudara. Ya, aqamu sholah. Bukan melaksanakan sholat, tetapi mendirikan sholat. Atau aqimus sholah. Beda itu. Kalau melaksanakan sholat itu kan kadang-kadang semaunya, seingatnya. Lagi sedih, sholat. Lagi banyak masalah, sholat. Pas banyak uang, lupa sholat. Itu bukan hakim sholat, baru amal sholat. Standar poin yang kedua, hakimus sholat. Melaksanakan sholat. Dengan benar dan baik. Bacaannya juga tahu. Nah itu. Ya. Bacaannya juga tahu. Buya terus bertanya, sudahkah Anda sholat dengan benar dan baik? Sudahkah Anda aqimus sholat atau masih amalus sholat? Tanyalah diri kita. Ya. Poin yang kedua. Berkenaan dengan poin standar bagi yang menganut agama Islam. Sumber daya insani. Poin yang ketiga. Apa itu Buya? Poin yang ketiga. Bagi seorang laki-laki bisa menjadi imam. Imam jahar. Mengimami sholat subuh. Bisa mengimami sholat maghrib. Dan bisa menjadi imam sholat isya. Itu yang ketiga. Karena orang yang aqimus sholat belum tentu bisa menjadi imam. Standar ini termasuk standar. Semua laki-laki. Apapun jabatan duniawinya.
Jaksa kah? Hakim kah? Jenderal kah? Polisi kah? Kepala negara kah? Menteri kah? Pengusaha kah? Insinyur? Dokter? Semua profesi. Selama Anda menganut ajaran Islam sebagai Muslim, standarnya itu Anda bisa menjadi imam. Kalau Anda mengaku Muslim, seorang laki-laki, tetapi Anda tidak bisa menjadi imam yang jahar, Anda di bawah standarisasi, di bawah Anda. Apapun jabatan Anda, sehebat apapun uang Anda, Allah tidak bisa disogok dengan uang. Wala taziru waziratu wizra ukhra. Kita semuanya menghadap Allah, amalnya masing-masing. Ini menjadi standar bagi semua yang ngaku Muslim. Tidak ada alasan sibuk, tidak alasan kerja. Karena salam ini kan, wah mentang-mentang jenderal. Ya, Bapak aja lah yang jadi imam. Jarang jenderal bisa menjadi imam, padahal Muslim. Mentang-mentang jadi owner suatu perusahaan. Sudah tidak ingat standarisasi kita selaku Muslim harus bisa menjadi imam. Bahkan dengan suara yang lantang, yang nyaring, fasih bacaannya. Standar ini. Standar. Bukan untuk Ustadz tuh lain lagi, nanti Bu ya sampaikan. Ustadz itu harus di atas standar. Dan Bu ya akan sampaikan apa saja yang sudah dianggap Ustadz harus bisa apa Ustadz itu. Ya, seorang presiden sekalipun, Perdana Menteri, Raja sekalipun, harus bisa jadi imam. Mesti bisa jadi imam. Imam sholat yang jahar itu. Itu yang ketiga. Yang keempat, berkenaan dengan menjadi imam itu tentu mesti banyak hafalan Al-Qur'annya. Ya, Buya bagaimana standar hafalan Al-Qur'an bagi seorang Muslim? Nah, masalah ini terpaksa Buya kasih dua cabang. Mengapa terpaksa? Karena memang berbicara tentang hal ini, Buya sudah mengadakan penelitian-penelitian bahwasanya ada mesti dipisahkan yang sebut dengan standar tingkat silver, ada standar tingkat gold, emas, menyangkut tentang hafalan ini. Baik, untuk yang silver itu yang mana Bu ya? Standar yang silver itu yang kita pahami lah, bagi seseorang yang memang mencakup tentang pekerjaan yang begitu luas, menyangkut urusan dunia antar benua, perusahaannya di mana-mana, karyawan ribuan dan sebagainya. Udahlah, Buya kasih standar silver saja Anda, apapun siapapun Anda, mesti standar silver itu Anda pegang. Apa saja Bu ya standar silver dari surat-surat dalam Al-Quran yang harus dihafal? Itu dari Ad-Duha sampai ke Anas. Ad-Duha, Al-Insyirah, At-Tin, Al-Alaq, Al-Qadr, Al-Bayyinah, Al-Zalzalah, Al-Adiyat, Al-Qari'ah, At-Takasur, Al-As, Al-Humazah, Al-Fil, Al-Quraish, Al-Ma'un, kemudian Al-Kausar, Al-Kafirun, An-Nasr, Al-Lahab, Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan Anas. Itulah standar Anda, siapapun Anda, sehebat apapun Anda, konglomerat sekalipun. Kalau Anda mengaku Muslim, mesti hafal yang standar itu. Jangan mentang-mentang punya jabatan tinggi, kaya raya, macam-macam, tokoh masyarakat, pas jadi imam ataupun nggak bisa jadi imam, malu pas sholat sendiri pun munfarid, yaitu sampai lecek itu Falaq, Binas, Al-Ikhlas, Inna atau Inna wal Asri. Padahal dia berpikir tentang konsep-konsep duniawi begitu hebat, dia tidak menyempatkan untuk ukhrawi. Baru biasanya setelah pensiun, setelah tidak lagi menjabat jabatan duniawi, setelah sakit-sakitan, setelah pakai tongkat, baru datang ke masjid.
Itulah umat Islam. Itulah sumber daya insani umat Islam ini selama ini. Jangan heran kalau kita tertinggal di segala bidang. Karena tidak ada standarisasi yang diperjuangkan. Yang ada hanya ngaku muslim, ongkang-ongkang. Tetapi kalau kita lihat lebih jauh, dia kosong, bagaikan gentong, tidak ada isinya. Ngeri kan? Ngeri. Maka standar ini mesti dipegang. Ya, yang tingkat silver, ya. Nah, ada yang tingkat gold. Ya, Buya maksudnya kepada para pejabat, menteri yang tidak begitu sibuk-sibuk amat sih. Ya. Apa itu Buya standarnya? Dari Atorik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wat-tariq was-sama'i wat-tariq. Wa ma adraka ma tariq. An-najmu saqib. In kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. Falyanzuril insanu mimma khuliqa. Khuliqa mimma in dzafiki yakhruju min baini sulbi wat tara'ib. Innahu 'ala raj'ihi laqadir. Yauma tublas sarairu fama lahu min quwwatin wala nasir. Wasama'i dzati raj'i wal ardi dzati sad. Innahu laqawlun faslu wa ma huwa bizhaz. Innahum yakiduna kaida wa akidu kaida. Famahilil kafirina amhilhum ruwaida. At-Tariq, Al-A'la, Al-Ghoshiyah, Al-Fajr, Al-Balad, Asyam dan Alain. Terus sampai ke bawah. Itu yang disebut dengan standar hafalan tingkat gold. Tuh. Wudu ya dengan doanya, sholat dengan bacaan dan gerakannya, bisa menjadi imam yang ketiganya. Keempat, hafalannya harus banyak, ya standar yang tadi itu. Itu yang Buya sampaikan berkenaan dengan standar itu, ya, itu kan 1/30-nya dari juz amma itu, ya kan? Dan itu pun adalah setengahnya. Dengan kata lain 1/60 Anda. Wah, kalau 1/60, astagfirullahaladzim itu. Hanya berapa persen Anda? Maka cukuplah Buya sampai ke standar itu minimal. Dan Anda begitu banyak ketinggalan tentang hafalan ini. Ya, alangkah tidak pantasnya. Alangkah tidak patutnya siapapun Anda kalau tidak hafal dari Ad-Duha sampai Anas. Sangat tidak patut menjadi seorang muslim. Sangat tidak patut menjadi seorang mengaku muslim. Karena itu akan menjadikan fitnah untuk ajaran Islam. Islam yang begitu tinggi, tetapi Anda yang mengaku muslim begitu sangat rendah di bawah standarisasi seorang muslim yang baik. Standar kemusliman. Itu 4. Yang kelima, bisa berzikir, memimpin zikir. Yang kelima tuh, astagfirullahalazim li wali walidayya wali ashabil huquqi wajibatil alayya wali masyayhin wali ikhwanina wali jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwas birahmatika ya arhamar rahimin. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima manata wa la radda lima qadaita wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Allahumma anta salam wa minka salam wa ilaika ya'udu salam. Fahina rabbana bisalam wa adkhil jannata darussalam tabaraka rabbana wa ta'ala ya dzal jalali wal ikram. Samina wa atuna ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Ilahi ya Rabbi ya Karim, anta maulana subhanallah subhanallah subhanallah. 33 kali. Subhanallahi wa bihamdihi daiman abada. Alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah.
Alhamdulillah 33. Alhamdulillahirabbil alamin. Ala kulli halin wa fi kulli halin wa ni'matin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. 33 kali. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir. Afdhaluz zikri fa'lam annahu la ilaha illallah hayyun ma'bud. La ilaha illallah hayyun mawjud. La ilaha illallah hayyun baq. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La. Itu 100 kali. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baru berdoa. Tak memimpin zikir itu standar bagi seorang muslim laki-laki. Termasuk perempuan kalau memimpin jamaah perempuan. Standar itu. Karena memang itu bacaan dicontohkan oleh baginda Rasul. Standar itu. Kalau anak tidak bisa berzikir seperti itu, wah, keterlaluan. Bahkan di awal, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, boleh itu. Mau 3 kali, 10 kali, 33 kali, atau 100 kali. Ingatkan dosa-dosa kita. Standar itu. Yang keenamnya, doa. Doa. Yang keenam itu. Bagi seorang muslim ada standarnya berdoa. Jangan doanya itu-itu saja diulang-ulang. Hanya 3 doa yang bisa. Dan itu juga tidak begitu konsentrasi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa qina adzabannar. Al-maghfirli wal ghufran. Sudah saja. Ingat pekerjaan lagi. Padahal doa mukhul ibadah. Doa itu adalah sumsumnya ibadah. Dan yang bisa merubah qada itu adalah doa. Sehingga nanti menjadi takdir. Luar biasa kekuatan doa itu. Jangan disepelekan. Allah Maha mendengar. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kalian ni kepadaku, astajib lakum. Niscaya aku mengabulkan. Mesti kita berdoa. Mesti kita berdoa. Ya, doa memohon ampun untuk kita dan seluruh muslimin muslimat. Rabbana zolamna anfusana wa ilam takfilana wa tarhamna lanakunana minal khasirin. Mesti bisa itu. Terus doa untuk, kalau yang barusan doa untuk semua, bukan kita saja, semua. Yang kedua, Allahumma inni zolamtu nafsi zulman kasiron kabiro wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfirli fa innaka ghafurur rahim. Itu doa untuk diri kita. Supaya kita diampuni. Tuh, sudah tuh. 2 doa mohon ampun kepada Allah akan dosa-dosa kita. Karena manusia itu tempat khilaf, ya, tempat lupa dan dosa. Maka kita mesti banyak berdoa. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Sambil ingat akan dosa-dosa kita. Allahumma inni dzalamtu nafsi zulman katsiran kabir wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfir fa innaka antal ghafur. Begitu. Doa untuk mengampuni dosa-dosa. Dosa-dosa kita agar diampuni oleh Allah. Berikutnya kita berdoa untuk orang tua kita. Yang ketiga nih, Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Sambil ingat akan dosa kita kepada Allah dan kepada orang tua kita yang kita hanya merepotkan. Tetapi kita belum bisa berbuat baik dan mengembalikan kebaikan orang tua, meskipun tidak mungkin kita mengembalikan kebaikan orang tua, terutama kepada ibu kita. Itu mesti yang ketiga. Rabbana dolamna anfusana wa ilam taghfirlana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inni zulamtu nafsi zulman katsiran kabir wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfir fa innaka antal ghafurur rahim. Yang ketiga, Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Gitu. Kemudian juga kita memintakan ampun kepada seluruh muslimin muslimat. Allahumma gfirlil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Baik yang masih hidup atau yang sudah mati. Itu yang keempat, jangan lewat. Allahumma gfirlil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin.
Yang kelima, doa untuk anak-anak kita. Rabbi habli minas solihin. Rabbi habli minas solihin. Rabbi habli minas. Minta anak yang soleh. Berikutnya masih untuk anak-anak kita. Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Ya Allah. Minta anak-anak kita kuat lahir dan batin. Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Itu yang kelima. Pertama, Rabbana dzalamna anfusana. Kedua, Allahumma inni dzalamtu nafsi. Ketiga, Allahumma ighfirli wali walidayya. Keempat, Rabbi habli minas solihin. Kelima, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka. Yang thayyib, yang baik, yang sehat. Yang kelima. Yang keenam, sama untuk anak kita. Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati. Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ighfirli wali walidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Supaya soleh, bukan kita saja yang soleh, istri kita soleh dan anak kita. Wa min dzurriyyati. Rabbi ja'alni muqimas sholati. Jadikan aku ya Allah ya, pendiri sholat. Wa min dzurriyyati, demikian juga turun aku. Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati. Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ighfirli wali walidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Itu yang keenam. Dan yang ketujuh, doa untuk kemaslahatan rumah tangga kita. Sakinah mawaddah warahmah. Istri kita solehah, kita soleh, anak kita soleh-soleh. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana dzalamna anfusana, Allahumma inni dzalamtu nafsi, Allahumma ighfirli wal walidayya, Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli min ladunka. Rabbi ja'alni muqimas sholati, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina. Yang kedelapan, ya Allah, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Doa supaya kita menambah ilmu yang baik. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an, ya minta ilmu yang bermanfaat. Untuk apa kita punya ilmu yang bermanfaat? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban, rezeki yang baik. Wa amalan mutaqabbalan, amal yang diterima. Itu yang ke-8. Yang ke-9. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa halalan thayyiban wa katsiran wa dzanban maghfuran wa hajjan mabruran lang tabur. Itu yang ke-9. Rezeki bukan saja ya yang baik, tapi yang banyak. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa halalan thayyiban wa katsiran, yang banyak, wa dzanban maghfuran wa hajjan mab, sampai kita meminta bisa umroh dan haji. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa halalan thayyiban wa katsiran wa dzanban maghfuran wa hajjan mabruran tabur. Itu yang ke-9. Yang ke-10, kita minta dimudahkan dalam urusan ini. Masalah yang datang kepada kita, permasalahan problem yang ada. Minta oleh Allah diberikan kemudahan, dilancarkan. Rabbana syarah lana sadrona wa yassir lana amrayna wahlul 'uqdatam min lisana yafqahu qaulana birahmatika ya arhamar rahimin. Mesti itu. Ingin dilancarkan segala urusan. Berlapang dada setiap ada permasalahan kita hadapi dengan tenang. Rabbana syarah lana sadrona wa yassir lana amrayna wa yassir lana amrayna. Ya Allah, mudahkanlah, ringankanlah pekerjaan kami ini. Rabbana syarah lana sadrona wa yassir lana amrayna wahlul 'uqdatam min lisana yafqahu qaulana bi rahmatika ya arhamar rahim. 10. Yang ke-11 apa Bu? Ya, doa yang mesti sebagai doa standar bagi seorang muslim, muslimah. Doa minta dihindari dari malapetaka, diselamatkan, dijaga oleh Allah dari mara bahaya. Tidak diberi oleh Allah ujian yang berat seperti umat-umat yang dulu. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bi. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana
fangsurna 'alal qaumil kafirin. Itu doa yang ke-11. Minta kuat menghadapi ujian. Dihindari dari malapetaka. Dihindari dari orang-orang yang mau dengki kepada kita. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bi. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fangsurna 'alal qaumil kafirin. Doa yang ke-12. Kita memohon kepada Allah atas perbuatan kita yang berlebihan, melampaui batas. Rabbana filana dzunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wangsurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana filana dzunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wangsurna 'alal qaumil kafirin. Yang ke-13-nya, saudara-saudara, sebagai doa standar setiap muslim harus bisa. Kita minta diberikan kesabaran, ya, pada saat diuji oleh Allah. Rabbana afrigh alaina sabra wa tsabbit aqdamana wangsurna 'alal qaumil kafirin. Doa ke-13. Rabbana afrigh alaina sabra wa tsabbit aqdamana wangsurna 'alal qaumil kafirin. Doa yang ke-14. Ya. Apa itu, Bu ya? Doa yang ke-14. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ini yang ke-15. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmu kepada kami. Dan berilah kami pemahaman ilmu itu. Paham maksudnya. Paham tidak atas hanya bertambah ilmu, tetapi paham. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ini yang ke-15. Yang tadi itu Allahumma ighfirlil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin, itu kelewat. Jadi sudah 15. Yang ke-16-nya doa yang tidak boleh ditinggalkan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Yang terakhir, subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Silakan pegang dada kita tadi awal Buya berceramah. Ini adalah doa standar yang 17 ini. Anda tidak bisa doa ini, ya, Anda di bawah standarisasi seorang muslim. Ada orang bilang, wah, yang penting doa Allah Maha Tahu, mau Sunda, mau Jawa, mau Padang, mau Inggris, mau Prancis. Yang penting. Kok begitu bicaranya? Menghindar dari ketidakmampuan Anda. Menghindar dari kemalasan Anda. Kalau semuanya punya prinsip seperti itu, jangan-jangan nanti di suatu hari bacaan sholat itu akan dibaca sesuai dengan bahasanya masing-masing. Jelas itu bid'ah dan dolalah pinar. Bahasa Arab dong bacaan sholat itu. Doa pun begitu. Doa yang Buya sampaikan itu semuanya doa Al-Quran. Doa Al-Quran, saudara. Belum lagi nanti ditambah doa para nabi. Doa para ulama. Ya. Nggak boleh lah kita secara vulgar bicara seenaknya. Semuanya juga ada SOP-nya dong. Ya. Anda juga seseorang yang punya jabatan apa, bekerja kan sesuai dengan SOP, ada karakternya. Bagaimana kita taat kepada pemimpin, bagaimana kita taat kepada wakil pemimpin dan sebagainya. Dan kita selaku pemimpin ingin ditaati oleh bawahan kita. Sama juga dalam ajaran Islam. Kita harus saminah kepada Allah dan Rasul. Ya. Coba pegang dada kita. Kalau Anda belum hafal, satu saja hafalkan. Doa yang Buya sampaikan ini doa standar yang sudah lengkap menyangkut tentang kehidupan kita, istri kita, anak-anak kita.
pekerjaan kita dan lain sebagainya. Baik, ya. Jadi wudhu, wudhu dan doa wudhu. Kemudian melaksanakan sholat dan tahu gerakan dan bacaan sholat. Ketiganya mampu menjadi imam jahar, ya. Keempatnya doa surat-suratnya itu, ya. Yang tadi itu ada yang silver dan ada yang gold kalau bisa. Ya, kelima bisa memimpin zikir. Ya. Keenam doa yang standar itu. Gitu. Yang ketujuh apa, Bu ya? Bisa membaca Al-Quran dengan lancar. Yang ketujuh bisa membaca Al-Quran dengan lancar. Lucu. Aneh tapi nyata. Jika mengaku seorang muslim, tetapi tidak becus membaca Al-Quran. Keterlaluan itu. Keterlaluan. Sangat keterlaluan. Aneh baca Latin bisa, baca Al-Quran tidak. Ada yang salah dalam hidup Anda. Siapapun Anda. Inna akramakum indallahi askukum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian bukan kekayaannya, bukan kegantengannya, bukan karena turunannya, jabatannya dan macam-macam, tetapi ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang muslim itu yang sudah baligh mesti bisa membaca Al-Quran. Wajib. Kalau Anda seorang muslim tetapi tidak bisa membaca Al-Quran, rasa bersalah Anda, rasa dosa Anda akan selalu menghantui hidup Anda. Cepat belajar. Gak usah malu dari Iqra dulu. Dari awal dulu. Gak usah malu. Kalau kita berbuat baik, gak usah malu. Cepat. Pasti Anda bisa kalau ada kemauan. Man qara'a harfan fi kitabillahi ta'ala falahul hasanah wal hasanatu bi asyri amsalihha. La aqulu alif lam mim harfan walakin alifun harfan wa mimun harfan, ya. Walamun harfan wa mimun harfan. Itu menyampaikan sampai begitu. Alangkah bahayanya dan celakanya orang-orang yang tidak bisa membaca Al-Quran. Ingat, pedoman kita kan berbahasa Arab. Saya sih kita tidak bisa berbahasa Arab. Ya, dan tidak dituntut dalam hadis tadi yang bacakan menerjemahkannya. Itu nanti urusan di atas standar itu. Allah tidak menuntut Anda bisa menerjemahkan. Tapi standarnya itu Anda bisa baca. Mesti bisa baca. Anda pulang ke rahmatullah, pulang kepada Allah, mengaku seorang muslim, Anda tidak bisa baca Al-Quran. Apa pertanggungjawaban Anda di hadapan Allah? Padahal malaikat terakhir di dalam kubur bertanya, wa imamuka? Imami Al-Quranul Karim. Tentu tidak akan bisa itu menjawab itu kalau kita standarnya saja tidak bisa membaca Al-Quran. Ini apa namanya itu, bahayanya meluas ini. Sumber daya insani yang separah ini, sumber daya insani yang serendah ini, yang tidak bisa baca Al-Quran ngaku muslim. Inilah sebabnya rendahnya derajat muslim di pandangan dunia ini. Buya ceramah ini justru untuk memberantas kelemahan-kelemahan selama ini yang menjadi penyebab terbelakangnya kita, tertinggalnya kita di segala bidang. Kita mesti dimulai dulu nih dari hal-hal yang ini. Mesti bisa baca Al-Quran Anda kalau ngaku seorang muslim. Yang kedelapan, ya, itu tentu saja kalau kita membaca Al-Quran bisa tentu dengan tajwidnya, paham? Ya deh. Yang ketujuh, yang kedelapan, ya, mesti bisa adzan dan iqamah. Adzan harus bisa. Kalau di masjid tidak ada yang adzan, muadzin lambat, yang biasa adzan kita harus bisa adzan.
Seorang muslim tidak bisa adan di bawah standarisasi. Tidak bisa iqamah. Mesti gaul dong hidup. Gaul. Adan. Dan gak usah malu. Kita seorang jenderal, seorang menteri, seorang kepala negara. Apa hubungannya dengan gengsi adan itu? Ada. Ya. Itu yang ke-8. Yang ke-9, standar yang ke-9 berkenaan dengan istilahnya itu tahu ya tentang rukun iman. Tahu. Bukan dengan dalil-dalilnya. Kalau dalil-dalilnya tentang rukun iman itu adalah di atas standar. Tahu kita iman kepada Allah. Harus menyembah, taat. Iman kepada malaikat-malaikat Allah yang 10. Mesti tahu itu. Ya, Jibril, Mikail, Israfil, Israfil, Nakir, Raqib, Atid, Malik, Ridwan, dan tugas-tugasnya. Kemudian juga tahu tentang kitab-kitab Allah dan suhuf-suhuf Allah. Terutama kitab ya, ada Taurat, Injil, Zabur, dan Al-Quranul Karim. Diturunkan kepada siapa? Di zaman mana? Itu mesti tahu. Iman kepada Rasul-Rasul Allah. Yang 25 itu mesti tahu. Nabi yang 25 mesti tahu. Meskipun tidak di atas standar itu, kalau memang tahu tentang sejarah detail itu di atas standar. Standarnya yang 25 Nabi itu harus tahu. Ya, yang 25 itu. Kemudian yang berikutnya menyangkut tentang rukun Islam itu umroh dan haji. Takut umroh haji mesti tahu bahwa umroh dan haji ya, itu suatu kewajiban bagi umat Islam. Bahkan sampai Rasul menyampaikan, kalau ada orang yang sudah mampu untuk berangkat haji umroh, tetapi dia tidak mau berangkat dengan banyak alasan, apa sabda Nabi? Jangan-jangan dia mati dalam keadaan Yahudi atau Nasrani. Astagfirullahalazim, auzubillah su'unauzubillah. Tahu tentang itunya yang Buya maksud, standar itu. Oh, ke haji dan umroh itu harus. Saya seorang muslim mesti berangkat. Itu yang dimaksud dengan standar. Yang terakhir, standar itu yang ke-10 tentang rukun Islam, saudara-saudara. Syahadat, mengucapkan dengan fasih 2 kalimat syahadat. Ya. Dan yang berikutnya menyangkut tentang sholat. Tahu sholat itu kewajiban. Ya. Kemudian berikutnya tentang zakat. Bahwa mesti istilahnya itu mengeluarkan zakat. Walaupun secara detail pengeluaran zakat itu di atas standar. Karena memang peliknya. Tetapi paling tidak yang standar itu bahwa 2,5% dari harta kekayaan ada haul 1 tahun. Dan ada nisab ya, 84 gram emas misalnya. Itu saja yang perlu dasar-dasarnya. Kalau tidak paham bisa nanya kepada ustadz yang sudah pengetahuannya di atas standar. Yang jelasnya standar itu, saya ini harus mengeluarkan zakat. Secara detail bagaimana pengeluarannya, berapa besarnya ini nisabnya, itu tanya kepada para ustadz yang paham tentang itu. Yang standar itu tahu bahwa kita harusnya mengeluarkan zakat. Kemudian berikutnya tentang saum. Tahu bahwa dalam hidup ini 1 bulan penuh di bulan Ramadan, setiap muslimah harus melaksanakan ibadah saum. Ya? Kemudian ibadah haji. Maaf tadi yang ke-9, maaf bukan umroh dan haji, ya. Yaitu kepada Allah, malaikat, kitab, rasul, hari akhir maksudnya, yang kelimanya. Paham betul? Bukan paham, tahu bahwa dunia ini akan habis waktunya. Kita akan pulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Kiamat itu. Yang terakhir, yang ke-6, sadar bahwa ada qada dan qadar. Kita harus beriman kepada qada dan qadar. Itu yang ke-9 rukun iman dan yang ke-10 rukun Islam. Para pendengar dimanapun Anda berada, itulah standar. Ya. Standar bagaimana kemampuan seorang muslim. Kalau Anda tidak memenuhi itu, ya, cepatlah beristighfar. Memohon ampun kepada Allah, bangkit, kejar standar itu. Dan saat pulang kepada Allah, fa idza jaa ajaluhum la yastakhirun sa'atan wa la yastaqdimun. Ya, kita masih sudah siap. Nanti kalau tiba-tiba malaikat Israel mencabut nyawa kita. Nah, itulah yang standar. Nah, adapun untuk para ustadz yang disebut dengan ustadz, yang disebut dengan kiai, yang disebut dengan ajengan, kita mesti malu
dengan gelar itu yang disematkan kepada kita oleh masyarakat. Apa Buya? Setiap ustadz mesti bisa menerjemahkan Al-Quran. Mesti itu. Menerjemahkan Al-Hadis. Bahkan menafsirkan Al-Quran. Paham tentang asbabun nuzul untuk Al-Quran dan asbabul wurud untuk Al-Hadis. Itu ustadz. Paham tentang faraid, ilmu babaris secara mendetail. Itu ustadz seperti itu. Bahkan tahu tentang ilmu alat sorob nahu. Yang kesananya tentu paham tentang baca Alkitab. Yang disebut dengan kata para santri Arab gundul. Dan bisa berbahasa Arab. Dalam rangka terus meningkatkan kualitas seorang ustaz. Menyangkut tentang, kemudian juga dalam ilmu qiraah misalkan. Paham betul bagaimana karakter, pemahaman tentang bayatinya, sobaknya, sikahnya, jiharkahnya, rostaknya, gitu, nahawan, gitu, hijaz dan sebagainya. Bahkan perlu juga di sana yang disebut dengan istilahnya itu pemahaman-pemahaman berkenaan pemahaman ya riwayat-riwayat ya menyangkut tentang bacaan Al-Quran. Ada waros, ada kolun, hamzah dan lain sebagainya. Ya. Nah, para ustadz itu sudah seperti itu. Mesti. Dan para ustadz itu punya tugas bagaimana mengangkat tingkatan standar itu yang di bawah standar menjadi garis standar. Yang sudah di garis standar terus lebih tinggi lagi. Itu yang Buya sampaikan pada kesempatan ini. Tidak lain dan tidak bukan. Tujuan Buya membahas tentang sumber daya insani berkenaan dengan standar kemampuannya. Dalam rangka kita terus memperjuangkan. Jangan sampai Islam itu tertinggal. Malu. Padahal bukan Islamnya yang tidak baik. Islam itu luhur. Tetapi kitanya selaku penganut agama Islamnya yang tidak memenuhi syarat standarisasi itu. Mudah-mudahan setelah memenuhi syarat standarisasi ini, makin ke depannya kita selaku orang tua akan menjadikan anak-anak kita dan istri kita bisa ada di garis standar. Seorang pemimpin yang sudah ada di garis standar bisa memberikan motivasi kepada bawahannya yang masih di bawah standar untuk terus meningkatkan sampai standar. Dan tentu saja bagi para ustadz dalam hal ini mesti lebih meningkatkan kemampuannya dalam rangka memahami adinul Islam dengan kafah. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang tidak berkenan. Yang benarnya dari Al-Quran dan Al-Hadis, yang salahnya dari hawa nafsu Buya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.